will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will Sing of the goodness of God. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau teramat baik. Selama ku masih bernafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. Sepanjang hidup kami mau menyanyikan tentang kebaikan-Mu ya Tuhan. Biar setiap nafas hidup kami terus memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sebab begitu baik, Engkau begitu baik pada setiap kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Oh, haleluya. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau teramat baik. Selama ku masih bernafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau terus menyanyikan kebaikan-Mu, sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi dan mencintai setiap kami Tuhan. Pelihara, Engkau memelihara setiap kami dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kita percaya bersama Tuhan Yesus kita akan melakukan perkara-perkara besar. Amin. Yang amin boleh lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai ya Bapak Ibu yang terkasih. Yeay. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku,
untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Panggil nama Yesus. Yesus, Anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membebaskan, Dia Raja segala raja. bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus Ada jalan keluar. jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin. Yesus tabib yang ajaib, Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Panggil Yesus. Yesus, Yesus, Anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Dia tabib yang ajaib, Dia Yesus, menyembuhkan. tabib yang ajaib, Amin. Dia menyembuhkan, Yes, yes. Dia menguduskan, Amin. Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja. Dia Raja Segala raja. Haleluya. Haleluya. Kita percaya Dia Raja segala raja. Dia tabib yang ajaib. Dia yang menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Yes. Kita percaya Dia besar, Dia ajaib, Dialah perisai kita. Haleluya. Masih besar Kau Tuhanku. Yes, haleluya, kita diberi kuasa. diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kita pakai kuasa Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. ku berdiri Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala
pujilah Engkau Raja, Raja. Haleluya. Haleluya. Yes. Kita percaya Dialah Raja di atas segala raja. Kita patut memuji-muji kebesaran namanya. Amin. Amin. Yes. Hari ini waktu kesaksian saya akan menyaksikan betapa Tuhan itu sungguh teramat sangat baik dalam hidup kita semua. Amin. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Mana jempolnya Bapak Ibu? Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Di awal bulan Juli kemarin, Tuhan mengizinkan kami sekeluarga untuk merasakan COVID-19. Awalnya saya nggak tahu kalau sebetulnya pada saat itu saya sudah positif. Pada hari Selasa di akhir bulan Juni itu adik ipar saya itu dia tes di tempat kerjanya karena teman-temannya yang bekerja bersama dia ada 14 orang yang positif. Kemudian adik saya dites, pada saat tes pertama dia negatif, kemudian beberapa hari kemudian adik saya tes lagi ternyata dia positif. Dan kemudian kami satu rumah di Semarang itu kami melakukan tes swab. Dan puji nama Tuhan, kami semua positif satu rumah. Haleluya. Awal-awalnya memang saya batuk, flu, kemudian demam. Terus di hari yang kira-kira hari yang keempat atau kelima, itu penciuman saya mulai hilang. Di hari yang kelima itu penciuman saya hilang, itu waktu itu saya pulang ke Pekalongan. Saya kira itu flu biasa. Saya kira flu biasa karena kan kalau pilek itu mungkin gak bisa nyium ini. Dan ternyata sampai di Semarang kok adik ipar saya itu positif. Jadi kami tes dan ternyata hasilnya semua positif. Kemudian setelah kami tahu hasil dari swab itu kami semua positif. Kemudian setelah hari kedua dinyatakan positif itu saya mulai merasakan sesak napas. Susah sekali untuk nafas. Mungkin bukan sesak napas, lebih tepatnya susah nafas. Saya udah sebenarnya mau panik, mau takut, tapi dalam hati saya Tuhan bilang tenang. Ya, kemudian saya berusaha setenang mungkin untuk mengatasi susah nafas itu. Kemudian walaupun rasanya juga bingung, saya nggak tahu harus gimana. Karena kan nggak pernah mengalami hal seperti ini, juga saya jarang lihat-lihat berita-berita yang begitu karena ada rasa bingung, rasa takut gitu kan ya. Saya nggak mau gitu. Tapi ternyata memang boleh mengalami. Dan kemudian pada saat saya mengalami kebingungan dan ketakutan itu, puji Tuhan, Roh Kudus ingatkan sama Erik untuk kita ambil perjamuan. Puji Tuhan, setelah kita minum anggur, kita percaya bahwa itu adalah darah Yesus sendiri yang dikorbankan bagi kita supaya kita menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi berkemenangan. Puji Tuhan, susah nafas itu pelan-pelan hilang dari
paru-paru saya, dari tenggorokan saya, sehingga saya dapat bernafas dengan lega kembali. Malam itu kami lewati, kemudian karena anak kami di Pekalongan juga positif, jadi kami pulang ke Pekalongan. Ternyata kedua anak kami juga positif. Nah, di hari yang kedua kami di rumah, anak kami yang kedua juga mengalami susah nafas. Kemudian kami berdoa bersama-sama, bersepakat, kami minta pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan kita itu ajaib, luar biasa. Jadi kami ambil perjamuan lagi, dan puji Tuhan anak kami yang kedua boleh sembuh dan boleh hilang sesak napasnya, susah nafasnya. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa darah Yesus itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu yang terkasih. Kemudian besoknya itu saya boleh kembali lagi mengalami badan tuh rasa nggak enak, kayak lemes, pusing, nggak pusing, cuman agak susah napas lagi, tapi badan rasa nggak enak pokoknya. Kemudian rasanya tuh kepengen nyembah Tuhan, kepengen doa, kepengen nyembah Tuhan. Kemudian saya buka YouTube, saya lihat penyembahan dari acaranya Pak Weliar Kauntu pada saat malam itu. Pak Weliar itu menyanyikan lagu tentang Mazmur 84. Mazmur 84 itu berbicara tentang kesukaan tinggal di hadirat Tuhan. Bahwa tinggal di dalam hadirat Tuhan itu sungguh sebuah kerinduan yang ditulis oleh Mazmur Daud. Tinggal di dalam hadirat Tuhan itu membuat kita dibutuhkan sebuah hati yang hancur untuk merindukan hadirat Tuhan yang lebih dan lebih lagi. Kita percaya bahwa di saat jiwa kita hancur, kita merindukan hadirat Tuhan yang sungguh, kita percaya ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu lagu yang sangat memberkati kami. Di saat kami tak berdaya, di saat kami mengalami situasi yang rasanya enggak enak, kita percaya ada kuasa yang mengalir dari tempat tinggi, kuasa yang berasal dari surga. Izinkan kami menyanyikan sebuah lagu, walaupun hanya refnya saja. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami sungguh sangat percaya bahwa lagu ini benar-benar menjadi teman di dalam
pada saat-saat kami harus mengalami COVID ini. Kami percaya di saat kita semua percaya ya Bapak Ibu yang terkasih bahwa di dalam hadirat Tuhan itu benar-benar ada kesembuhan, Amin. ada kelepasan, Amin. ada pemulihan yang sempurna. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita hadir, saat kita mencari Tuhan dengan sungguh, dengan hati yang hancur. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri akan menjamah setiap kita. Tuhan akan memulihkan setiap kita dan Tuhan akan membebaskan setiap segala belenggu-belenggu dalam kehidupan kita. Saat berhari-hari kami datang ke hadirat Tuhan dengan puji-pujian, dengan kami menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Itu ada kelepasan demi kelepasan yang kami alami. Jadi waktu rasanya COVID itu sesak itu banyak sekali, rasanya ada banyak sekali lendir di tenggorokan. Itu kayak orang pilek tapi tidak bisa keluar. Jadi kami harus, saya itu kayak rasanya pengen ngeluarin tapi susah. Tapi puji Tuhan, setelah kita doa, kita bisa nangis sama Tuhan, kita bisa mengeluarkan isi hati kita, kesesakan kita sama Tuhan. Itu rasanya benar-benar Tuhan itu yang mengeluarkan sendiri lendir-lendir itu. Jadi kayak, maaf ya, kayak orang muntah gitu, tapi itu semua lendir yang keluar dari dalam tenggorokan saya itu. Puji Tuhan, benar-benar itulah pengalaman keluarga kami sama Tuhan. Dan setelah berdoa itu, kemudian kan obat sudah habis, sudah selesai, jadi kami benar-benar udah nggak beli obat lagi, walaupun masih ada sedikit-sedikit. Kami percaya bahwa kami lepaskan semua obat itu, kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan yang sempurna daripada semua segala obat yang kami minum. Kami percaya obat-obat itu memang menunjang, tapi kami lebih percaya bahwa hadirat Tuhan sendiri yang menyembuhkan setiap kita. Kuasa Tuhan itu luar biasa, menyembuhkan dan memulihkan setiap kita. Kita percaya di saat kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan dengan sempurna. Haleluya, haleluya, amin, amin. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Bapak Boyke. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Kami boleh menerima taburan firman-Mu. Dan taburan itu menjadi benih yang tertanam di dalam hati kami. Sehingga kami boleh berbuah lebat. Kami boleh menjadi orang-orang yang Kau pilih Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Siapkan hati kami Tuhan. Siapkan setiap kami untuk menerima taburan firman-Mu. Berkati Bapak Boyke yang akan menaburkan firman-Mu, menyampaikan firman-Mu, menyampaikan kata-kata-Mu Tuhan. Urapi dia dengan urapan-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu.
Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara. Kita minta Tuhan siapkan hati kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami. Datanglah penuhi kami di rumah-rumah kami Tuhan. Dimanapun kami mendengarkan acara ini, urapi setiap kami, Yesus. Yes Lord. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, haleluya. Ku Yes, rindukan amin. Roh-Mu mengurapi Sekali lagi katakan, sekali saat lagi. ini. Minta urapan Tuhan, minta urapan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di Amin, amin. sini Urapi setiap kami Bapa, saat ini. agar kami tidak kehilangan waktu Tuhan. Kami tidak kehilangan waktu-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan, mempergunakan waktu yang ada ini Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Saat ini, Amin, amin. Yesus. Saat ini Tuhan, saat ini, saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh ya, mengurapi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Amin, amin, amin. Mari Bapak Boyke, silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, urapi setiap kami dengan pengurapan yang baru. Hari ini kami bersyukur dimanapun kami berada. Tuhan, satukan kami di dalam Roh-Mu. Tuhan, satukan kami dalam dimensi-Mu. Tuhan, ini pasukan-pasukan Tuhan, dan Tuhan persiapkan untuk penuaian yang terakhir dan terbesar di akhir zaman ini. Bapak, hari ini sampaikan kebenaran firman-Mu, urapi telinga pendengaran kami, urapi mata penglihatan kami, urapi mulut untuk kami berbicara, urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Supaya hari ini Tuhan Yesus, Roh Tuhan ada pada kami, memberikan roh hikmat dan pengertian,
memberikan roh nasihat dan keperkasaan, dan memberikan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sehingga ketika kami hidup, kami mengerti arti daripada kehidupan kami. Sehingga setiap situasi peperangan, apapun itu yang coba mendatangi kehidupan kami kuat karena kami berakar, karena kami bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati persekutuan doa RTS dengan kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menjawab syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Halo. Apa kabar semuanya? Terima kasih buat Om dan Tante yang telah mengizinkan saya untuk bisa bersama-sama melayani. Beliau adalah Bapak dan Ibu rohani saya sejak dulu membimbing. Dan hari ini beliau memberi kepercayaan untuk bisa membagikan firman Tuhan di ibadah persekutuan doa RTS. Saya pikir sudah bisa ke Pekalongan gitu ya, jadi asik nih jalan-jalan gitu ya, sekalian pelayanan. Ternyata masih harus melalui Zoom. It's okay to be not okay, kira-kira begitu ya. Jadi kita tetap bersyukur apapun yang terjadi. Kita tadi mendengarkan kesaksian bagaimana Bu Siska dan keluarga Tuhan izinkan untuk menikmati betapa cintanya virus corona dalam kehidupan mereka. Tetapi akhirnya mereka bisa hardik dengan kuasa dan pimpinan Tuhan. Dan mungkin kita juga, Bapak Ibu Saudara, pernah menghadapi hal tersebut, pernah terkena corona. Tetapi kita tidak pernah tes swab, jadi kita bilang nggak pernah kena gitu ya. Jadi yang kena corona itu mereka yang tes swab, tes antigen, yang tidak tes, walaupun sakitnya sudah babak belur, tetap dia tidak pernah kena virus corona. Oke, hari ini firman Tuhan saya mendapatkan tema dari Bapak Ibu rohani saya, yaitu tentang ketaatan. Ini adalah tema yang sangat kita syukuri hari-hari ini. Kita percaya bahwa ketaatan itu harus menjadi DNA, harus menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, ketaatan kepada siapa aja? Dalam catatan saya, ketaatan itu pertama kepada Allah atau kepada Kristus. Lalu yang kedua, ketaatan itu kita berikan kepada siapa? Terhadap tuntunan Injil. Lalu yang ketiga, ketaatan itu kita berikan kepada sesama manusia. Sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketaatan itu kita berikan kepada siapa? Yang pertama kepada Allah. Kenapa kepada Allah kita berikan? Karena Allah adalah pencipta hidup kita. Allah yang memberikan kehidupan dalam kehidupan kita, maka kita berikan. Makanya seseorang yang ngerti hidup, dia tidak akan ngeri menghadapi kehidupan. Hanya orang-orang yang di luar Tuhan, dia akan ngeri menghadapi setiap kehidupan. Tetapi kalau orang yang ngerti hidup, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kesaksian daripada Om dan Tante Ruby dengan banyaknya kesaksian, peperangan, perjalanan kehidupan sudah banyak sekali. Tetapi kalau kita lihat si Om tambah awet muda, si Tante juga tetap dengan kalau kita lihat status di Facebooknya sebentar berenang, sebentar bikin kue, dan sebentar ini dan itu. Artinya apa? Seseorang yang ketika kehidupannya itu taat kepada Tuhan, dia bukannya tidak ngeri menghadapi kehidupan, tapi karena pengertiannya ngerti, maka kengeriannya itu bisa diatasi. Jadi bukannya kita tidak ngerti, bukannya kita berarti tidak menghadapi kengerian ya. Apakah berarti kita nggak pernah panik, kita nggak pernah takut, tidak pernah cemas? Pasti pernah. Saudara, semua kita, apalagi saya hamba Tuhan full, tidak bekerja di dunia sekuler, tapi hanya sebagai hamba Tuhan 100%. Gitu ya. Di tahun 2020 Januari sudah atur schedule gitu ya. Wah, puji Tuhan, penjadwalan banyak dan segala macamnya gitu. Tapi apa yang terjadi? Bulan Maret Pak Presiden Jokowi bilang virus corona masuk. Maret habis Pak Jokowi ngomong, seminggu kemudian itu semua jadwal itu bukan terlockdown, tapi benar-benar batal, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Istri saya bilang, Pak, besok kita mau makan apa? Saya bilang sama istri saya, kalau kita besok meninggal, terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau besok kita masih hidup, ya berarti Tuhan masih memberikan kita makan. Kan mati untuk Kristus, hidup adalah keuntungan.
Jadi nggak usah susah-susah banget. Amin, saudara. Mungkin hari-hari ini saudara banyak pemikirannya. Saudara yang berbisnis, saudara yang berumah tangga, belum lagi mikirin token listrik yang bunyi, belum lagi mikirkan ini, itu, dan segala macamnya. Tahun ajaran baru, harus beli buku dan segala macam. It's okay. Yang paling penting adalah yang tadi, yang poin pertama, pastikan saudara dan saya memiliki ketaatan kepada Tuhan. Karena kalau ketaatan kepada Tuhan, bukan Tuhan gila hormat, bukan Tuhan gila ditaati, bukan. Tetapi ketaatan kita kepada Tuhan itu untuk kebaikan hidup kita. Makanya orang yang susah diatur, hidupnya suka ngawur, saudara. Makanya, tetapi kalau orang bisa diatur, maka dia akan mendapatkan berkat yang terukur. Artinya apa? Pas. Pas mau bayar uang sekolah anak, pas ada berkatnya. Pas mau liburan, pas ada rezekinya. Pas mau menikah, pas ada jodohnya. Kan seperti itu. Ini khusus yang buat yang jomblo ya, soal jodoh. Yang sudah berumah tangga, sudah tidak ada lagi. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita belajar ketaatan, kita taat kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita taat kepada Tuhan? Ada Injilnya, ada firman-Nya, ada Alkitab yang diberikan dalam kehidupan kita. Ini harus terus dibaca. Kalau enggak nanti ketaatan kita itu jadi ngawur, ketaatan yang mengikuti kehendak kita. Bagaimana kita mau mentaati peraturan kalau aturannya aja nggak pernah kita baca? Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Ketika saudara misalnya pergi ke satu negara, maka saudara harus mengikuti peraturan-peraturan daripada negara tersebut. Tetapi bagaimana aku bisa mengerti peraturan tersebut? Pasti saudara baca dulu. Kriteria, baca dulu, undang-undang, baca dulu, aturan-aturan main, lalu lintas, dan segala macamnya di negara tersebut. Kalau saudara tidak ikutin aturan tersebut, ya kita bisa tertangkap, kita bisa dipulangkan, atau kita bisa kena hukum atau kena sanksi. Begitu juga dengan Tuhan. Ketaatan yang kita perlukan kepada Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi 3 hal saya berikan, ketaatan itu kepada Allah, kepada Injilnya, kepada firman-Nya, dan kepada sesama manusia. Lalu, kata taat itu dalam bahasa Ibrani artinya adalah syama. Kita kan suka bilang gini, taat dong, taat. Arti taat itu apa sih? Kita suka bilang, taat itu berarti nurut. Taat itu berarti tunduk. Iya, setuju. Tetapi dalam bahasa Ibraninya, arti daripada taat yaitu syama. Syama itu artinya mendengar, untuk melakukan. Kita suka kita taat sama Tuhan, tapi tidak pernah mendengarkan Tuhan. Makanya sering sekali akhirnya kita kecewa sendiri. Udah mengembalikan perpuluhan, udah ke gereja, udah berdoa, tapi mana Tuhan nggak tolong? Mana Tuhan biarkan hidupku? Bukankah itu yang dialami bangsa Israel? 40 tahun mengitari gurun pasir, keliling-keliling hanya untuk menuju tanah Israel, nggak nyampe-nyampe. Kenapa, saudara? Karena tidak mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Mereka lebih banyak bersungut-sungut, lebih banyak mengeluh, lebih banyak yang namanya itu tidak percaya. Kenapa? Karena firman, karena telinganya tidak pernah mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Makanya hari-hari ini, ayo cek kehidupan kita. Apakah kita sudah mentaati Tuhan? Artinya apa? Mendengar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Lalu kita katakan, Pak, gimana nggak khawatir, Pak? Besok mau makan apa? Besok mau minum apa? Besok anak gimana? Loh, Tuhan sudah katakan dalam kitab Matius 6. Kalau teman-teman, kalau saudara baca di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33 tentang hal kekhawatiran. Tuhan katakan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai. Itu semuanya Tuhan sediakan, kata Tuhan. Kita tetap khawatir. Kalau kita tetap khawatir tentang hal seperti itu, Tuhan katakan ayat selanjutnya, perhatikan burung di udara. Tidak menabur, tidak menuai, diberi makan. Iya, keren juga ya. Perhatikan bunga di padang. Tuhan hiasi. Lebih indah, lebih hebat daripada pakaian yang dipakai oleh Salomo, dikatakan. Lalu firman Tuhan itu dia naikkan levelnya lagi. Kalau saudara baca dan renungkan di Matius 6 itu, udah dibandingkan dengan burung, dibandingkan dengan tanaman, lalu Tuhan bandingkan dengan apa? Dibandingkan sama orang yang tidak mengenal Allah. Jika kita masih khawatir, tidak ada bedanya sama orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Artinya apa?
Percuma kita berdoa, percuma kita ke gereja, percuma kita beribadah, kalau kita tidak pernah mentaati dan mempercayakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita itu jadi miskomunikasi sama Tuhan. Miskomunikasinya seperti apa? Kita meminta waktu Tuhan lagi berbicara, akhirnya kita tidak bisa dengar. Makanya penting sekali dengar apa kata Tuhan. Karena ketika kita mendengar, kita akan melakukan poin demi poin, langkah demi langkah. Akhirnya apa? Kita tidak akan mengalami yang namanya itu penyakit sampar. Kita tidak mengalami yang namanya itu rebas 10.000, rebas 1.000, kedahsyatan malam yang Mazmur katakan kita tidak alami. Kenapa kita tidak alami? Karena kuncinya kalau Mazmur 91, karena saudara mentaati ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Allah yang Maha Kuasa akan berkata, Allahku yang kukasihi, Dialah yang melepaskan aku dari segala penyakit sampar dan segala macamnya. Jadi kuncinya saudara kalau mau lepas daripada malapetaka musibah, ayo nongkrong bareng Tuhan. Ayo duduk dalam lindungan Allah Maha Tinggi. Jangan nongkrongnya di media sosial terus. Ngelihat TikTok. Waktu ngeliat TikTok, kanan kiri. Yang nggak makan jangan iri. Katanya begitu. Akhirnya apa? Kita stres lagi, saudara. Kenapa? Karena terlalu lihat media sosial. Yang tidak membuat kita semakin kuat. Nggak boleh lihat media sosial. Boleh. Bila perlu saudara juga ramaikan media sosial, tapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan bagikan beberapa poin buat kita semua. Kenapa kita harus taat, saudara? Karena taat itu dari kata kerja bahasa Ibrani artinya syama, yaitu mendengar untuk melakukan. Apalagi artinya? Syama, taat, itu artinya memegang perintah-perintah Allah. Itu artinya. Jadi ketika kita berkata taat, itu berarti aku pegang firman Tuhan. Kata pegang firman Tuhan, itu kalau orang Israel itu, saudara, yang ada dililit di tangannya, yang ada dililit di mananya lagi itu, di kepala apa di kakinya, nah itu yang ada di jubahnya yang disebut dengan talit. Akhirnya apa? Mereka hidupi firman Tuhan. Jadi ketika kita berbicara taat, syama, itu firman harus mendarah daging dalam kehidupan kita, saudara. Wah, saya percaya sekali. Tuhan mencukupi, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Saya saksikan keluarga saya, saudara. Saya orang bukan yang bekerja, orang yang tidak menerima gaji, tidak menerima apapun, saudara. Saya hanya hamba Tuhan full, saudara. Tetapi selalu Tuhan cukupkan. Pas beras habis, beras datang. Pas butuh buah, waktu itu si tante ngasih buah anggur yang luar biasa. Ini masih ada nih toplesnya. Toples buah anggurnya masih ada. Saudara, sampai tulis sama pendetanya salah tuh. Nah, saudara, artinya apa? Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita nggak boleh diragukan lagi. Nggak boleh disangsikan lagi, saudara. Kenapa, saudara? Penghinaan bagi kita dan bagi Tuhan ketika kita meragukan firman Tuhan yang menjadikan kita. Penghinaan bagi kehidupan kita, kalau kita masih meragukan firman Tuhan, yang membentuk dan menjadikan kita sampai hari ini. Maka untuk itu pegang firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Ketika kita memegang dan mentaati firman Tuhan, maka hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Yunaninya, itu punya arti eisakowo. Lebih enak bahasa Ibraninya, syama. Kalau bahasa Yunaninya eisakowo, ya kalau dalam 1 Korintus 14 ayat 21 dikatakan demikian, saudara. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan membicarakan kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengar aku, firman Tuhan. Ini yang Tuhan sering sekali jengkel lihat bangsa Israel. Sudah menjadi jemaat kelas pertama, tetapi suka ngecangin setiap apa yang Tuhan firmankan. Maka Tuhan pernah marah kepada bangsa itu. Ketika bangsa itu memberikan korban bakaran, korban sembelihan, lalu Tuhan bilang begini, makan tuh korban bakaranmu. Habisi aja tuh korban sembelihanmu. Aku tidak peduli. Aku tidak sudi. Yang aku mau adalah
dengar dan lakukanlah perintah-perintahku. Artinya apa? Korban bakaranmu, doamu, nyanyianmu, ngurung di kamarmu, itu tidak ada gunanya kalau engkau tidak mentaati firman Tuhan. Jadi lebih bagus ketaatan 1 ons daripada doamu 1 kilogram, saudara. Jadi ketaatan itu adalah mutlak, harga mati bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Kenapa kita harus taat? Ketika kita dituntut untuk harus taat, saudara perhatikan, karena dikatakan tadi, syama itu berarti mendengar. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, Roma 10 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Wow. Kalau tadi kita berbicara, syama itu berbicara tentang mendengar, rupanya tujuannya adalah ketika kita mendengar apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, itu adalah supaya kita itu memiliki kepercayaan, memiliki iman. Apa modal saudara dan saya untuk hidup di dalam dunia ini? Bukan harta, bukan tahta, bukan ketampanan, bukan yang lain, saudara. Tetapi modal kita hidup di dalam dunia ini, hidup oleh iman. Makanya sangat penting sekali, iman itu dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa, saudara? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi tidak heran, orang gampang depresi, orang gampang bunuh diri, orang gampang kalut, orang gampang rumah tangganya hancur, gampang namanya itu jauh daripada Tuhan. Ketika masalah datang, pencobaan datang, karena apa? Karena firman tidak pernah tinggal di dalam hidupnya. Ketika saudara katakan, Pak, saya sudah doa-doa, tapi Tuhan nggak pernah dengar doa saya. Dan saya tidak pernah mendengar jawaban Tuhan. Barengin, landaskan doa saudara dengan pembacaan Alkitab setiap hari. Karena kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan, maka sering-sering baca Alkitab. Karena Alkitab itu suara Tuhan, firman Tuhan. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini, di dalam ketaatan, maka ketaatan itu adalah seperti sign, saudara. Ketaatan itu seperti sinyal. Ketaatan itu seperti tanda. Atau ketaatan itu seperti peta untuk kita dapat menerima berkat-berkat Tuhan untuk di bumi dan di surga. Jadi ketika saudara taat itu untuk apa? Untuk kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang ada di bumi dan nanti di surga, saudara. Kita tidak akan bisa menuju surga kalau kita tidak pernah membaca petanya, kalau kita tidak pernah mentaati firman Tuhan. Karena firman Tuhan, suara Tuhan adalah yang menjadi petunjuk untuk kita bisa menuju arah yang benar, menuju arah yang pasti. Karena hidup tanpa firman Tuhan bagaikan taman tanpa berbunga, saudara. Jadi ketika seseorang hidupnya tidak punya firman Tuhan, gersang, saudara. Hidup tanpa firman Tuhan itu hidup yang fana, tidak kekal, saudara. Maka penting sekali hidup kita harus taat. Dari manusia dijadikan, dari Adam dan Hawa, Tuhan sudah bicara, Tuhan sudah bilang kepada mereka, taati, dengarkan firman Tuhan. Makanya yang perkataan pertama Tuhan kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah, hanya dengar dan lakukan. Tapi tidak mereka lakukan. Makanya Tuhan sangat konsen dengan hal ketaatan. Kenapa Tuhan konsen dengan hal ketaatan, saudara? Karena Dia tidak mau satupun dari kita untuk tersesat. Dia tidak mau saudara tersesat. Dia tidak mau saudara masuk dalam lembah kekelaman. Dia tidak mau saudara taat kepada iblis dan kepada setan. Dia tidak mau saudara taat apa yang dunia perintahkan dalam kehidupan saudara. Dia tidak mau saudara taat dengan perkataan-perkataan perceraian, perkataan-perkataan kebangkrutan, perkataan-perkataan kematian, perkataan-perkataan sakit penyakit, perkataan-perkataan putus asa. Tuhan tidak mau itu menjadi ketaatan saudara. Yang menjadi ketaatan saudara adalah ketaatan akan firman Tuhan, yaitu memiliki keluarga yang rukun, rumah tangga yang baik, yaitu memiliki usaha yang baik, usaha yang diberkati Tuhan, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, saudara. Lalu kita katakan, Pak, udah taat, tapi kenapa masih terjadi? Itu proses. Kita sering sekali minta doa, Tuhan buat aku semakin naik menjadi kepala dan bukannya ekor. Perlu progres, saudara.
Makanya kalau Tuhan lagi proses, jangan protes supaya ada progres. Yang setuju katakan yes. Amin, saudara. Makanya kalau saudara lagi diproses sama Tuhan, nikmati, saudara. Cuman orang-orang yang bisa menikmati dinginnya AC ketika dia berada di tempat yang panas, saudara. Kalau seseorang sudah di tempat yang kedinginan, dia nggak perlu AC. Hanya orang yang sudah lari berkilo-kilo, dia memerlukan air kelapa muda pakai jeruk yang ada di Pekalongan, saudara. Kalau dia nggak pernah kehausan, saudara, dia nggak perlu itu minum air kelapa itu. Saya pernah dengan om tante pergi ke Pekalongan. Maka tujuan pertama pasti mereka langsung bilang gini, kita makan es durian. Es durian itu pasti dalam perjalanan itu kita sudah lapar, kita sudah haus. Ketika dikasih es durian, wah, itu surga seperti turun, saudara. Turun ke Pekalongan itu surga. Amin, saudara. Artinya apa, saudara? Saya mau katakan, kalau saudara menolak proses, saudara menentim proses, maka saudara tidak akan pernah bersyukur hidupnya. Saudara tidak akan pernah menikmati nikmatnya hidup ini. Tetapi kalau orang-orang yang lulus dari proses, saudara, maka dia akan progres. Karena ada Yesus bersama dengan di hidupnya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Hari-hari ini percaya ketika saudara menghadapi ketaatan, maka Tuhan akan berkati kehidupan saudara. Makanya dari kitab Kejadian, saudara, sampai kitab Wahyu, hanya tentang interaksi komunikasi, yaitu tentang mendengar, berbicara, dan melakukan. Di antara Tuhan berbicara dan kita mendengar, itu harus ada dan pasti, yaitu memiliki hati yang penuh kasih. Jadi ketika Tuhan berbicara, saudara mendengar, yang menghubungi itu apa? Yaitu kasih. Kalau tidak ada kasih, saudara berontak. Kalau tidak ada kasih, tidak ada namanya itu ketaatan. Tidak ada penundukan diri. Maka perlu kasih. Nah, ketika saudara memiliki kasih di dalamnya, maka saudara akan menjadi orang-orang mendengar Bapa ngomong, mendengar Tuhan berbicara, dan saudara akan bilang, ya Bapa, aku mau lakukan. Nah, saudara, ada 5 poin. Ada 5 hal. Kenapa kita harus taat? Dalam Ulangan 13 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan demikian. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ulangan 13 ayat 4. Rupanya poin pertama, kenapa saya harus taat kepada Tuhan? Karena itu perintah Tuhan. Amin, saudara. Itu perintah, bukan himbauan, bukan ajakan. Dan kalau Tuhan sudah perintahkan, berarti itu penting. Kalau Tuhan sudah perintahkan, itu berarti ada satu keselamatan yang harus kita jalankan. Makanya poin pertama kan harus taat. Itu perintah saudaraku. Itu bukan hal-hal yang lain. Itu bukan hal-hal yang ecek-ecek. Itu adalah perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya ketika Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, ikuti. Emang kenapa saya ikuti, Pak? Karena manusia tidak bisa lepas hidupnya dari ketaatan. Kalau saudara tidak taat sama Tuhan, udah pasti saudara taat sama setan. Amin. Contoh, hari ini ada ibadah RTS. Mungkin saudara sudah share kemana-mana. Sudah dikasih tahu kemana-mana. Ada yang taat, ikut ibadah. Ada yang taat, ikut namanya itu nonton drakor. Tanggung, mau nonton drakor aja. Ada juga yang nggak mau ikut ibadah. Enakan yang lain. Itu pilihan. Jadi ketaatan itu tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Saudara tidak taat sama Tuhan, maka saudara sedang taat kepada hantu. Tapi kalau saudara tidak taat sama setan, sama hantu, saudara sedang taat kepada Tuhan. Please, saya mau katakan, manusia tidak bisa hidupnya lepas dari ketaatan. Karena taat itu syama, mendengar dan melakukan. Karena di dalam pola pikir kita, di dalam alam sadar kita ada 3 hal. Alam bawah sadar, alam sadar, dan alam di atas sadar.
Dan yang paling besar kontennya hampir 70% itu alam bawah sadar. Jadi apa yang didengar itu masuk ke alam sadar, maka alam bawah sadar yang akan bergerak. Maka tepat firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Semua yang benar, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kata pikirkanlah dalam bahasa aslinya logisiomai. Bukan siomai, saudara, logisiomai. Logisiomai itu artinya yang ditabung, yang diinventariskan. Jadi kalau saudara sering tabung, sering inventaris, sering download Alkitab di dalam pikiran saudara, maka ketika keadaan kepepet, yang keluar itu bukan kata kutukan, tapi kata berkat. Saudara kepepet, saudara nggak akan bilang, mati aku. Enggak. Saudara akan berkata, Maha Kuasa Allahku, Tuhan pencipta langit dan bumi, akan mencukupi segala kebutuhanku. Kenapa? Karena yang ada di pikiran kita, di bawah alam sadar kita, firman Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan tidak ada di dalam bawah alam sadar kita, maka yang keluar itu kata-kata kutuk, kata-kata makian, kata-kata hinaan, kata-kata hujatan. Kenapa? Alam bawah sadarnya. Maka poin yang pertama, dengarkan perintah Tuhan. Kenapa aku harus taat? Karena itu perintah Tuhan. Lalu poin yang kedua, kenapa kita harus taat? Dalam Kejadian 3, itu ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Kejadian 3 ayat ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dia dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya, yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Nah, saudara perhatikan, dunia itu dari mata turun ke hati, itu dunia. Tapi kalau dari Tuhan itu dari pendengaran turun ke hati. Makanya orang itu banyak sekali dibohongin tentang percintaan, dibohongin tentang banyak hal. Karena kenapa? Matanya dulu lihat. Matanya tertarik, timbul ke hati. Tapi kalau sama Tuhan, pendengaran dulu. Beda nggak Bapak Ibu? Beda. Orang yang melihat sama orang yang mendengar, itu lebih gampang menghafal mereka yang mendengar. Makanya perhatikan aja. Ada nggak orang gosip itu pas lagi gosipin seorang, bu, tahu nggak bu? Itu ya bu ya, tetangga sebelah bu, bla, bla, bla. Tapi nggak ngomong, hanya pandangan mata aja. Nggak ada. Tetapi pasti ngomong. Nah ketika ngomong, dengar, kerekam. Yang suka lebaynya kan ketika kerekam, diomongin ke tempat yang lain. Omongannya jadi offside. Betul nggak saudara? Ngomongin cuma satu, dia ngomongin sampai 2, 3, 4, yang akhirnya apa yang terjadi? Berantakan. Makanya penting sekali, poin yang kedua yang Tuhan ingatkan, kenapa hidupmu dan saya harus taat? Supaya ada keteraturan dalam hidup ini. Oh, ternyata aku taat supaya hidupku teratur. Perhatikan aja, orang yang disiplin hidupnya pasti teratur, saudara. Makanya ketika Tuhan katakan di dalam kitab firman Tuhan, Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa di situ adalah dominion, artinya keteraturan, saudara. Keteraturan yang pertama adalah untuk mengatur hidup kita, bukan mengatur hidup orang lain. Jadi sebelum mengatur hidup orang lain, kita harus atur dulu hidup kita. Kalau kita sudah atur hidup kita, nggak perlu kita menasihati anak kita sampai keluar urat leher. Nggak perlu kita ngomongin yang sampai teriak-teriak. Cukup mereka lihat hidup kita, pasti mereka ikuti. Makanya di Kejadian 1:26 itu, mereka akan berkuasa atas ternak-ternak, atas semuanya, saudara. Nah, hari-hari ini, gunakan kuasa itu. Taati firman Tuhan. Pasti saudara ada keteraturan. Keteraturan untuk bisa apa? Untuk menarik banyak customer dalam usaha, untuk bisa berbisnis dengan baik, nggak ditipu orang, dalam rumah, dalam apapun. Ketika saudara hidupnya teratur, maka keteraturan ilahi itu akan memberikan kuasa kepada saudara. Dan poin yang ketiga, saudara, dalam Yeremia 7 ayat 23 dikatakan, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan padamu supaya kamu berbahagia. Yeremia 7 ayat 23. Saudara, poin yang ketiga, kenapa kita harus taat? Supaya hidup kita bahagia. Nggak capek hidup sedih terus.
nggak capek hidup menderita terus. Ya sudahlah, ayo putar haluan, ikuti taati Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Yeremia 7 ayat 23, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, kata Tuhan. Dengarkanlah suaraku, kata Tuhan, maka aku menjadi Allahmu, kata Tuhan, dan kamu akan menjadi umatku, kata Tuhan, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan. Untuk apa Tuhan? Supaya kamu berbahagia. Jadi kalau kita ingin hidupnya memiliki kebahagiaan, ingin hidupnya be well, yaitu ketika kita memiliki yang namanya itu ketaatan kepada Tuhan. Lalu poin yang keempat, saudara, Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ingat, taat, mendengar, untuk melakukan. Jadi tujuan kita taat yaitu supaya kita masuk surga. Karena firman Tuhan bukan orang yang melakukan ini itu yang masuk surga, tetapi mereka yang melakukan, mendengar dan melakukan apa yang kuperintahkan kepada mereka. Yang melakukan. Nah, poin yang keempat, kenapa kita harus taat supaya kita masuk surga? Dan poin yang terakhir, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Poin yang kelima, ketaatan itu membuat kita menjadi orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu berarti melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu berarti sebagai kepercayaan kita. Kepercayaan kita itu berarti iman kita. Berarti poin yang kelima, kenapa kita harus taat? Supaya punya iman. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang singkat ini saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kiranya saudara mendapat kekuatan yang baru, saudara mendapatkan energi yang baru, saudara mendapatkan kesegaran yang baru. Sehingga saudara memiliki pengertian tentang ketaatan yang sesungguhnya. Karena sering sekali kita bilang, capek taat mulu. Capek taat mulu. Saudara, pada hakikatnya saudara adalah orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih, dan dikuduskan untuk melakukan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Berdoa di dalam Kristus. Bapa, firman-Mu telah kusampaikan. Tuhan memberkati setiap kami. Hamba-Mu Tuhan Yesus hanya sebagai hamba saja yang tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus dan tanpa pimpinan-Mu. Tuhan, dari firman yang hamba sampaikan, kiranya hamba mohon Roh Kudus berikan lebih dan lebih lagi pengertian, lebih dalam lagi atas setiap kami. Karena setiap kami Tuhan Yesus memiliki permasalahan, memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi bukankah firman-Mu itu ya dan amin? Firman-Mu itu bisa beri pengertian atas setiap kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami yang sedang beribadah bersama-sama secara online, biarlah hati kami tetap inline kepada hati-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati RTS Pekalongan, Tuhan memberkati Om Tante dengan kasih anugerah-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Siska. Haleluya. Terima kasih Pastor Boyke, Pak Boyke. Terima kasih firman-Nya. Kita percaya bahwa kita semua diberkati. Kita mau belajar taat, melakukan firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Sudah ada nomor rekening yang di mana Bapak Ibu dapat mentransfer. Kemudian kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Mari kita memuji nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yang memperluas
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kepada Ibu Meta dipersilahkan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Bapa, berkati setiap persembahan yang kami persembahkan di hadapan-Mu, biarlah Engkau kuduskan dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah setiap persembahan yang kami persembahkan di hadapan orang yang memberi, biarlah Engkau memberkati dengan berkali-kali lipat Tuhan. Dengan berkat kesehatan, dengan berkat kekuatan, dengan berkat yang lainnya. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna kepada setiap kami. Dan Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kami dengar malam hari ini. Lembutkan hati kami Tuhan, terus ajar kami dan bajak hati kami Tuhan. Ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya, amin. Firman-Mu memberkati. Tuhan berkati Bapak Boyke Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau berkati keluarga Bapak Boyke Tuhan untuk pelayanannya, untuk setiap apapun yang Bapak Boyke kerjakan. Kau buat Bapak Boyke dan keluarganya selalu berhasil, selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pembina PD Family RTS Bapak Sugiharto dan Mami Ruby Tuhan. Berkati Bapak Sugiharto dan Mami Ruby Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga dan melindungi Bapak Sugiharto dan Mami Ruby Tuhan, dimanapun Bapak Sugiharto dan Mami Ruby berada Tuhan. Berkati Tuhan dalam segala apapun yang dikerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang malam hari untuk bertambah hari Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, mengalami kasih-Mu Tuhan, yang kekurangan Tuhan Engkau berikan kelimpahan, yang sedang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan. Tuhan Yesus yang sedang malam hari ini yang sedang dalam kesedihan Engkau berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya pengharapan kami adalah pengharapan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa Tuhan, untuk kota kami Tuhan, kota Pekalongan Tuhan, dan kota-kota di sekitar kota Pekalongan. Biarlah Engkau memberkati kota kami dan pemerintahan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Engkau menutup bungkus Tuhan dari setiap jangkal tanah atas bangsa kami Tuhan. Engkau lawat Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Baik lewat mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan. Kami percaya Tuhan, masa-masa ini adalah masa-masa lawatan-Mu. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan untuk Engkau menjamah setiap jiwa-jiwa atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan. Sehingga setiap orang akan bertekuk lutut Tuhan, menyembah Engkau, memanggil nama-Mu Tuhan, menyembah Allah yang hidup, mengenal jalan kebenaran dan hidup di dalam Engkau Tuhan. Bapa, ini setiap doa-doa permohonan kami persembahkan di hadapan-Mu, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Nomor rekening persembahan bisa dilihat di chat ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan dan taburan yang sudah ditaburkan. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah-limpah. Ibu Ruby akan memberikan pengumuman. Shalom. Shalom Halo. buat semuanya. Salam.
Shalom, kata si Satu tadi amin. Ya. Halo. Amin katanya angkat jempolnya. Amen. Amin. Shalom semuanya. Saya berterima kasih terutama kepada Tuhan Yesus kalau malam hari ini walaupun di Pekalongan ada jam malam ya. Mungkin bisa lihat Siska sama Erik udah pindah tempat karena mereka harus pulang. Di sana ada jam malam jam 8, tidak boleh jalan lagi, tidak boleh keluar. Jadi sudah pindah tempat dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih juga buat Pak Boyke yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan berkat yang melimpah buat anak-anak dan istrinya. Tuhan buat berhasil, amin. Nanti kita kalau sudah pandemi selesai, kita ke Pekalongan lagi.